Provinsi Lampung menawarkan destinasi wisata yang cukup rekomendasi di Indonesia. Deretan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan panorama alam yang indah siap memanjakan mata penikmatnya. Dan destinasi kali ini siap untuk kita eksplor. Selamat datang di Teluk Hantu Pesawaran. Oke teman-teman, jadi sekarang udah jam 3 sore. Kita akan segera prepare untuk berangkat ke Natar dulu ya, sebelum ke Teluk Hantu. Karena kita mengingat perjalanan dari Rumbia ke Teluk Hantu itu memakan waktu sekitar 6-7 jam. Dan itu nggak memungkinkan untuk berangkat sekarang juga. Nah, jadi kita tunda terlebih dulu, ke Natar dulu, kita transit. Dan besok pagi harapannya kita bisa langsung ke Teluk Hantu. Perjalanan dari Rumbia ke Natar memakan waktu 2 jam, harapannya sih maghrib udah sampai lokasi ya. Perjalanan kami awali melewati Jalan Jokowi. Kenapa saya kasih nama Jalan Jokowi? Karena jalan ini dibangun setelah dikunjungi oleh Pak Jokowi. Kami pilih perjalanan melalui jalur lintas timur, karena beberapa hari yang lalu saya melintas di jalur tengah cukup berdebu. Musabab pembangunan Jalan Jokowi di jalur tengah tepatnya di Seputi Banyak dan Seputi Raman tak kunjung selesai juga. Kami berangkat dari Rumbia bertiga. Ada Arif dari Info Gaya Baru, saya dan Rofik mewakili tim Serba Rumbia, Abdi dari Potret Seba, dan Karen sudah menunggu di Simpang Randu. Jadi jumlah tim perjalanan kami kali ini adalah 5 orang. Sebelum maghrib, kami sudah sampai di Natar untuk transit dan esok harinya akan melanjutkan perjalanan menuju Teluk Hantu. Yang ada, mandi. Ini bedul belum mandi, ini bedulnya. Setengah 7 pagi kami sudah bersiap. Ada yang mandi sejak subuh, ada juga yang gak mandi karena bangun kesiangan. Siapakah gerangan? Rahasia aja ya, khawatir aibnya kebongkar nanti. Target kami sampai di lokasi sebelum azan zuhur. Namun tidak memburu waktu juga sih, karena space waktu yang cukup lama sehingga kami pilih perjalanan nyantai dengan prinsip alon-alon penting kelakon. Kelima dari kami belum ada yang pernah menuju destinasi ini. Namun Arif sangat hafal jalan menuju Teluk Hantu. Apa kemarin sebelum berangkat dia full buka Google Map ya? Karena Arif yang menguasai jalur, maka pemimpin perjalanan ini pun oleh dia. Dan diikuti saya dan Rofik di belakangnya. Untuk Abdi dan Karen ada di baris paling belakang. Project camping di Teluk Hantu muncul karena ketidaksengajaan. Sebelumnya kami menyusun proyek untuk trip menuju Pulau Sebesi. Namun karena waktu dan tim yang tidak lengkap, Abdi menawarkan untuk trip menuju Teluk Hantu. Seketika dari kami berlima setuju semua. Sebenarnya selain 5 orang ini, ada Olive juga yang dijadwalkan untuk ikut. Namun ia mendadak berhalangan. Karena yang 5 dari kita sudah siap semua, maka dengan terpaksa Olive batal gabung pada trip kali ini. Dari Natar kami melintas di Bundaran Haji Menah. Setelah itu naik flyover Pramuka lanjut ke Miling dan menyusuri jalur pesisir pantai di Kabupaten Pesawaran. Menurut saya jalur yang cukup familiar sih, karena ini jalur yang menghantarkan wisatawan dari Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, dan sebagainya yang akan menuju Pantai Sari Ringgung, Pantai Mutun, Pantai Clara 1, Clara 2, dan masih banyak pantai lainnya juga. Karena berangkat belum sarapan, sedangkan waktu sudah menunjukkan jam 7:30, jadi kami putuskan untuk rehat sejenak sarapan di dekat dermaga Ketapang. Oke guys, kita sarapan dulu ini. Sarapan pagi di mana ini mas? Ini daerah mana sih? Ini di daerah dermaga Ketapang. Dermaga Ketapang. Dermaga juga ini. Komplek Makobrimob. Halo. Jadi kita tadi perjalanan mulai dari Natar jam 7. Jadi ini 8.20, jadi sekitar 1 jam 20 menit. Dan kita rehat dulu, kita sarapan dulu karena tadi belum sarapan. Baru sarapan harapan.
Setelah perut kenyang, pikiran pun tenang. Kami tak mau terpengaruh oleh kantuk yang bakal menyerang. Maka dari itu kami segera bergegas bergerak kembali menuju Musayang. Maksudnya menuju Teluk Hantu. Perjalanan ini cukup menyenangkan karena di tepi jalan yang kami lewati terpampang pemandangan pantai yang bersih. Dan tidak mungkin ada pemandangan seperti ini di Lampung Tengah. Saya pribadi sangat excited, mengingat terakhir ke pantai sudah 5 tahun yang lalu. Waktu yang cukup lama bukan? Campur aja berambang, bawang, cabai berapa gitu loh. Sekali lewat aja. Ya udah berapa masing? Yang sering masak kan kamu, Bek. Kamu yang tahu. Ini mau beli nggak, Mas? Jadi Apa kita itu? lagi. Tempe. Tadi belum dapat dah? Ya, belum. Jadi kita sekarang lagi belanja. Setelah selesai berbelanja kebutuhan logistik seperti tempe, bawang-bawangan, cabe-cabean. Tapi kalau yang ini beneran cabe ya, bukan yang cabe itu tuh. Hehe. Logistik ini kami beli dengan asumsi kebutuhan 1 malam di sana. I slept all night on a big white ship. Seagulls were dancing all around. Kami mulai melanjutkan perjalanan dengan sedikit perbedaan pemandangan. Kali ini kami disuguhkan pemandangan tanaman kakao atau yang sering disebut kopi coklat. Dan juga persawahan yang cukup luas. Sungguh indah. The slow pace, the salty breeze, and the wave. 1 jam bergerak, kami kembali terhenti untuk menunggu Abdi dan Karen yang sedang berbelanja buah-buahan di pasar bawang. Oke, selamat siang guys. Ini sampai mana Mas? Mas Arif? Ini sampai Parah ini. nggak tahu. Nggak tahu ya. Sumpah ini masih Pokoknya jauh nih. itu kuburan guys. Jadi ini kita Nyampe Pagar Wajah, Pagar Jaya, arah Pagar Jaya. Parah ini Mas, masih jauh Mas, sumpah. Oke, kita nanti lanjut lagi, update lagi tentang jalan yang di sana. Oke, siap. Setelah beberapa menit menunggu, Abdi dan Karen datang dengan membawa buah semangka dan anggur. The salty breeze. Tidak jauh dari pasar, kami sampai di Desa Pagar Jaya, Kecamatan Pundu Pidada, Kabupaten Pesawaran. Dan inilah desa tujuan kami. Di sini kami wajib lapor di posko Pok Darwis untuk registrasi awal. Oke, kita udah sampai pos Teluk Hantu, posko registrasi. Kamera biasa. Ini snabil mana nih? Slow pace, the salty breeze, and the wave. Setengah jam lagi guys. Setelah selesai melapor di posko dan membayar uang registrasi per orang Rp10.000, kami masuk ruas jalan inti menuju Teluk Hantu yang kondisinya Masya Allah banget. Jalan berbatu, berdebu, berlubang, dan naik turun bukit membuat 3 motor matic dari kami kewalahan. Sebenarnya kondisi jalan ini sudah kami prediksi sebelumnya dari beberapa konten teman-teman yang sudah pernah kita lihat, baik di musim kemarau maupun di musim hujan. Karena kami hidup di daerah jalan yang rusak berpuluh-puluh tahun, jadi dari kami semua berpikir amanlah ini. Namun, ini benar-benar di luar dugaan. 30 menit melintas di jalan yang kondisinya hancur lebur, dengan kontur tanah yang naik turun, benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Tapi di beberapa titik ada pemandangan yang membuat kami semangat kembali. Pantai-pantai yang berpasir putih dan birunya laut seakan menjadi booster tenaga kami. And the waves. 30 menit yang melelahkan akhirnya terlewati dan kini kami telah sampai di gerbang masuk Teluk Hantu. Oke, ini lagi apa ini Mas? Pendataan, registrasi. Kalau di sini kalau ngecamp per motornya 25. Oh, 25.
sunlight. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai ke lokasi dan kita lagi checkpoint untuk pendirian tenda. Kayaknya sih lebih tepatnya di sini ya, soalnya di sini cukup untuk tenda dan di sini untuk rencana 2 hammock nanti kita pasang di sini. Kita tumpuk gitu aja. Oke, gitu aja dulu, kita lanjut untuk prepare. Sesampainya di lokasi camp, kami turunkan semua perlengkapan camping dari motor. Hal pertama yang kami lakukan adalah merangkai tenda sembari menggantungkan pakaian yang kami pakai. Sejak dari Natar tadi, musabab, rute yang melelahkan membuat pakaian kami basah dengan keringat. Tidak lupa juga kami memasang flysheet di atas tenda. Harapannya agar embun esok hari tidak membasahi perlengkapan camping, terutama gitar. Semangka dan anggur yang telah Abdi beli adalah makanan tersimpel saat ini yang bisa kami konsumsi. Di kondisi cuaca panas seperti ini, cukup untuk menambah asupan cairan pada tubuh. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I can. Semua pekerjaan dirasa telah selesai, waktunya kami menikmati keperawanan pantai Teluk Hantu dengan merasakan kelembutan pasirnya yang putih dan juga bernyanyi dengan ditemani kopi yang sebelumnya telah kami buat. Sungguh suasana yang syahdu. Oke teman-teman Sobat Rumbia, mungkin sebagian teman-teman masih bertanya-tanya terkait biaya masuk di Teluk Hantu ini. Nah, jadi untuk detail harga, tadi kita masuk di pos lapor di depan, mungkin itu sekitar 30 menit sebelum sampai pantai. Itu kita lapor per orangnya 10.000. Jadi kita berangkat 5 orang, kita bayar 50.000. Nah, setelah kita sampai pantai, kita wajib lapor kembali untuk administrasi selanjutnya, yaitu menulis nama, perwakilan dari kelompok kita, dan kita membayar fee 25.000 per motor ya. Misalkan motornya boncengan 2 orang ya tetap 25. Itu untuk camp fee ya. Jadi biaya ngecampnya. Nah, kalau untuk yang lain-lain udah free ya. Di sini udah ada kamar mandi. Nanti kita lihat kamar mandinya. Terus udah ada charger area, ada juga. Terus ada tempat bakar-bakar karena free kayu banyak di belakang. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di malam hari. Ini adalah proses masak untuk makan malam. Kita menu pertama mie goreng sama tempe goreng. Setelah makan malam, kami mendapatkan kunjungan dari kelompok camp yang sebelumnya saya temui di kamar mandi. Yaps, mereka dari Punggur, masih satu kabupaten dengan saya. Setelah kami berbincang, ternyata mereka datang ke sini tanpa membawa perlengkapan lebih, seperti tenda dan alat camping lainnya. Ia menjelaskan hanya membawa tikar dan 1 panci untuk memasak nasi. Benar-benar 6 orang yang nekat. Sunset kemarin sore tidak kami temui karena langit yang tertutup mendung. Kami diberikan kesempatan oleh langit untuk menikmati sunrise pada pagi ini. Menakjubkan sekali. Oke teman-teman Sobat Rumbia, saat ini kita sudah berada di Teluk Hantu di hari kedua ya. Nah, pada pagi hari ini tadi kita awali dengan kegiatan mandi dulu biar jigong-jigong kita hilang semua. Nah, yang kegiatan selanjutnya tadi kita buat kopi, kita buat tipis-tipis ya kan sambil gitar-gitaran.
Dan saat ini kita mau main-main air di tepi pantai. Nah, nanti rencana kita ambil footage juga dari atas. Teluk Hantu bukan akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal perjalanan baru kami untuk menuju wisata alam yang ada di Lampung. Teluk Hantu telah menyuguhkan beragam keindahan alamnya, mulai dari pantainya yang biru jernih, terumbu karang yang masih asri, dan juga penduduk desanya yang ramah telah memberikan kami kenangan tak terlupakan. Semoga keasrian alamnya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Mohon doa agar kami tetap memiliki tenaga dan juga biaya untuk menjelajah keindahan-keindahan alam yang ada di Lampung pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.